Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ya yang penuh berkah ini, di kesempatan pagi yang sangat luar biasa ini, mari sama-sama ya kita kuat-kuatkan energi di pagi hari ini dengan energi-energi yang super berlian. Kita awali ya kegiatan di pagi ini ya dengan zikir al-ma'surat ya untuk mengawali aktivitas pagi ini dengan penuh semangat dan energi berlian. Salam dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ayah bunda abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, siapapun yang membersamai dalam kegiatan zikir al-ma'surat di pagi hari ini, baik secara live maupun secara siaran tunda, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan ya, kejayaan dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat kelak, serta Allah mudahkan semua aktivitas kita baik ya di pagi ini maupun selanjutnya ya. Dan yang mungkin hari ini Allah sedang uji dengan ketidakmudahan, semoga senantiasa Allah berikan kemudahan dari arah yang tak disangka-sangka. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum kita melakukan zikir al-ma'surat di pagi ini ya, mari kita sedikit mentadaburi satu atau dua hadis ya, yaitu sesuatu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Pada kesempatan pagi ini ya, kita masuk pada bab memuliakan tamu ya. Pada bab memuliakan tamu ya, mungkin bagi ada memiliki ya kitab Riyadhus Shalihin, mungkin bisa dibuka-buka, bisa dibaca lebih detail lagi. Namun pada kesempatan pagi ini kita hanya mengupas satu hadisnya saja dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia menyambung sanak keluarganya. Kemudian, barang siapa beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Yaitu falyakun khairan aw liyasmut. Ya, ini bagian daripada cara kita melatih disiplin kata. Nah, apa pelajaran-pelajaran dari hadis yang disampaikan dalam kitab ini? Bahwa di antara tanda iman yang sempurna adalah menghormati tamu dengan menjumpainya dengan wajah yang berseri-seri, kemudian memberinya hidangan secara segera ya, dan melayaninya. Dan di antara tanda-tanda iman adalah menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan cara memuliakan, mengunjungi dan membantu memenuhi kebutuhan mereka. Tidak banyak berbicara kecuali dalam kebaikan. Nah, ini hikmah yang kedua atau pelajaran hadis yang kedua adalah tidak banyak berbicara kecuali dalam kebaikan, seperti menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan berkata yang baik. Baik, ini sesuatu yang ya, menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ternyata menghormati tamu atau memuliakan tamu itu bukan sesuatu kebiasaan hanya sekedar adat, tapi ini anjuran daripada baginda Nabi. Bahkan dimention, kamu kalau memang katanya beriman pada Allah dan Rasul ya, barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasul, maka muliakanlah tamu ya kan. Kemudian berikan hidangan gitu kan ya, semampu kita ya. Kemudian sambut mereka dengan wajah yang berseri-seri ya, bukan ketika ya, jadi sebenarnya ketika datang tamu itu sesuatu rezeki yang sangat luar biasa ya, bukan sesuatu yang
seperti apa. Bahkan ketika ada suatu riwayat tuh, eh, di kisah Nabi Ibrahim ya, bahkan ketika ada tamu ya, bahkan disuguhkan seperti daging ya, daging sapi yang mungkin sehari-harinya beliau tidak makan daging, tapi ketika ada tamu mereka menyuguhkan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan di hadis yang berikutnya, ketika ada tamu ya, hendaknya kita selalu memberikan hadiah ya. Hadiah di sini nggak mesti harus sesuatu yang mewah begitu ya. Tidak juga harus seperti kendaraan, mobil, rumah seperti apa, tapi hadiah apa yang bisa kita berikan hadiah kepada tamu yang berkunjung kepada kita. Nah, ini suatu bagian daripada uh, hal yang dianjurkan atau diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita, bahwa ketika ada tamu ya, kita memang dianjurkan untuk memuliakannya, menyambut dengan wajah ya berseri-seri, meskipun ya sebenarnya kondisi kita nggak tahu apa sih yang mau kita bisa hidangkan untuk keperluan kita sendiri pun mungkin tidak mudah, tapi mungkin bisa jadi asbab ada tamu itu Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Juga kita dianjurkan untuk ya sering banyak berkunjung, silaturahim ya. Kemudian ya, falyakun khairan aw liyasmut. Maka hendaklah barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Maka ucapan orang-orang yang beriman itu senantiasa mengucapkan sesuatu yang baik-baik saja ya, sesuatu yang tidak banyak menghibah, tidak banyak menggosip ya. Ucapkan sesuatu yang memang itu penuh motivasi, penuh ide ya, penuh gagasan, bahwa apa yang kita ucapkan itu senantiasa bisa memberikan manfaat atau setidaknya bisa memberikan energi-energi positif untuk ya yang lain ya. Kalau memang kita tidak bisa ya, ternyata yang lain juga sedang bergibah segala macam, maka lebih baik kita diam. Itu anjuran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan satu hadis ya di bab memuliakan tamu ini bisa menjadi suatu strong way yang sangat luar biasa bagi kita semuanya ya, untuk senantiasa sama-sama kita banyak bersilaturahim ya. Kemudian ketika ada tamu kita menghormatinya, sambut dengan wajah berseri-seri, serta kita ya memberikan hadiah apa yang bisa kita hadiah. Ya mungkin ada tanaman kita depan, ya mungkin ada kelapa kita, mungkin bisa kita berikan hadiah untuk tamu-tamu kita. Ya walaupun mungkin kita hanya menyuguhkan satu gelas air putih, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian kita dianjurkan untuk berkata yang baik atau lebih baik kita diam. Baik, semoga dengan ya satu hadis tadi itu bisa menambah keimanan kita, menguatkan keimanan kita untuk semakin kita bisa taat kepada Allah dan meneladani apa yang telah baginda Nabi ajarkan kepada kita. Baik, sebelum kita melakukan zikir al-maksurat di pagi hari ini, ya mari sama-sama kita tautkan zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Senantiasa kita tautkan, kita hadiahkan juga zikir al-maksurat ini untuk kedua orang tua kita. Kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi ini untuk orang-orang terdekat kita, pasangan kita, ya istri kita, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita, ya lingkungan sekitar kita, ya semoga ya penuh dengan keberkahan demi keberkahan. Kemudian kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi ini untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita satu dua kebaikan, satu dua huruf, satu dua angka, nah, atau mungkin satu dua ide yang telah memberikan kebaikan untuk kita. Juga kita tautkan kepada guru di atasnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita tautkan zikir al-maksurat di pagi ini untuk ya saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang melakukan kontestasi ya politik ya, mungkin ada yang jadi kepala daerah, gubernur ya, wali kota, bupati. Kita doakan semuanya, mereka semua dalam keadaan sehat ya, diberikan kesehatan, keberkahan ya, dan siapapun nanti yang terpilih semoga mampu menjaga amanahnya, mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang diidam-idamkan bukan hanya oleh manusia tapi seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Juga kita tautkan juga kepada tim-tim di bawahnya, mungkin ada TS-TS-nya, ada mungkin ya tim-tim yang sedang bergerak ya, mereka bisa semakin kuat menambah keimanannya ya, bahwa untuk memilih pemimpin ini bukan hanya sekedar memilih ya 1-2 hari ya, jangan sampai ya antara satu TS dengan TS yang lain itu saling ya
berbagu hantam ya. Pilkada sudah selesai tapi ternyata sampai kapanpun terjadi persoalan ya. Kita jangan sampai seperti itu. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya tempat bersenda gurau ya. Jangan jadi fokus paling utama ya. Kemudian kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi ini untuk saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di belahan bumi lainnya yang mungkin saat ini sedang tidak ada kemudahan ya. Allah uji dengan ketidakmudahan. Kita tautkan juga untuk ya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang Allah uji dengan ya ada yang mungkin kurang sehat, ketidaksehatan, atau mungkin persoalan-persoalan lain, ada yang persoalan hutang, persoalan ya finansial, ya mungkin persoalan keluarga. Kita doakan semoga Allah berikan solusi dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Baik ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون